Ketika saya waktu kecil diajak ngobrol sama kakek saya, "Dok, kenapa bulan Desember itu namanya Desember?" gitu. Saya nggak tahu, ternyata kalau orang Jawa bilang Desember tuh gede-gede nih sumber gitu. Januari itu hujannya sehari-hari, guyonannya mbah saya ya. Tapi ketika kita hidup saat ini, kita melihat bahwa ternyata iklim berubah loh. Saya sendiri waktu kecil bisa ketemu kunang-kunang. Anak saya udah nggak tahu kunang-kunang. Saya dulu main di sawah, ketemu capung, ketemu serangga, anggang-anggang, macam-macam. Anak saya udah nggak begitu mengenal gitu. Jangan-jangan nih anak kita, generasi-generasi cucu kita nanti lihat serangga-serangga itu, paus lah, lumba-lumba, cuman di YouTube. Mereka nggak tahu bentuk aslinya gitu, karena memang sudah nggak ada. Itu kan mengerikan sebetulnya. Kita masih merasakan bahwa memang isu lingkungan ini tempatnya masih prioritas bawah dari misalkan kesehatan atau pendidikan gitu. Padahal kalau kita lihat itu tidak bisa ditinggalkan. Bagaimana bisa kita hidup nyaman, katakanlah kita bisa sehat, bisa mendidik dengan baik kalau lingkungan kita rusak misalkan. Dan kalau ditanya dampaknya apa nih kalau misalkan kita tidak melakukan ini ya. Ya seperti yang saya katakan tadi, dampaknya sangat banyak, luar biasa. Kalau diuraikan itu Masya Allah ya, mulai dari bagaimana TPA kita akan penuh, karena saat ini memang TPA hampir di seluruh Indonesia itu bermasalah, kalau bisa saya katakan begitu, karena kita tahu TPA Sarimukti misalkan itu kebakaran saat ini sampai harus ditutup berapa lama, kemudian masyarakat tidak bisa lagi membuang sampah ke sana, kemudian TPA Piungan di Yogyakarta juga ada konflik lahan sehingga harus ditutup juga. Dan selama 40 hari masyarakat Jogja tidak bisa buang sampah ke TPA, akhirnya tidak terambil. Dan kita tahu sendiri bumi ini cuma satu, lahannya juga itu-itu saja, nggak bertambah gitu. Kemudian ada satu lahan yang cukup besar, hanya digunakan atau dialokasikan untuk buang sampah saja. Tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang produktif katakanlah. Jadi sampah ini ditumpuk-tumpuk di satu tempat, dan seperti kita ketahui namanya sampah anorganik, bukan berasal dari alam, itu tidak bisa terurai dengan mudah gitu. Jadi bisa jadi kalau dibilang katakanlah kita meninggal, kita sudah jadi kompos, tapi sampah kita bisa jadi masih utuh gitu kan. Kitanya sudah tidak ada jasadnya, tapi sampah kita diwariskan bisa ke 400 tahun kemudian, ke bergenerasi, mungkin bisa 16 generasi ke bawah gitu. Dan itu mengerikan kalau menurut saya. Kalau tidak direm, nanti yang nanggung akibatnya adalah anak cucu kita. Kemudian belum lagi masalah semacam mikroplastik ya. Mikroplastik ini adalah plastik yang hancur karena dia terkena suhu panas oleh matahari, kemudian dingin, ya perubahan-perubahan cuaca seperti itu, sehingga plastik ini hancur berkeping-keping menjadi ukuran mikro. Dan ketika dia ukuran mikro, dia terbawa oleh aliran air, bisa dimakan oleh ikan, ya bisa masuk ke air tanah, bisa mencemari ya tanah-tanah kita, udara juga termasuk. Dan itu terbukti pencemarannya itu sudah kembali lagi kepada manusia gitu. Artinya dampak itu ternyata ya baliknya ke kita juga gitu. Buktinya apa? Karena ada beberapa penelitian yang saya baca bahwa ternyata mikroplastik itu ada di janin, sudah masuk di plasenta seperti itu, karena ukurannya yang sangat kecil. Karena ibunya mengkonsumsi mungkin udara yang ada mikroplastiknya atau kosmetik yang ada mikroplastiknya. Kemudian ada di perut ikan yang jelas. Jadi bayi-bayi ikan ini mengonsumsi mikroplastik juga, dan ikannya kita makan begitu. Sebetulnya ini kan masalah menjaga siklus hidup ya. Saya yakin bahwa apapun yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia.
Tapi masalahnya adalah manusia mengintervensi itu gitu. Jadi ciptaan Allah itu semua terurai. Tapi justru buatan manusia ini yang tidak bisa tidak bisa terurai dan tidak bisa hilang gitu. Jadi menurut saya manusia yang punya amanah mengemban kepemimpinan di muka bumi ini harus lebih aware lagi gitu. Ternyata kita ini, aktivitas kita di muka bumi ini dampaknya luar biasa. Dan kita juga harus tahu bahwa bukan kita loh satu-satunya makhluk Allah di sini gitu. Kita hidup berdampingan dengan makhluk Allah yang lain gitu. Dan ketika saya dipaparkan atau saya melihat ya bagaimana satwa-satwa terkena dampak dari plastik ini, terkena dampak dari sampah, ada anjing laut yang terjerat oleh plastik, misalkan lumba-lumba yang nggak bisa membuka mulutnya, penyu yang hidungnya tertusuk sedotan begitu, kemudian ada lagi paus yang mati di Wakatobi dan perutnya ada 6 kilo sampah plastik macam-macam isinya. Saya berpikir manusia kok zolim banget ya gitu. Dan itu ya bisa bikin saya nangis berhari-hari gitu. Bahwa ternyata kita ini menjadi seorang yang harusnya membawa kebaikan gitu ya. Ternyata justru memenuhi proyeksinya malaikat di surat Al-Baqarah yang mengatakan kenapa kok Allah menciptakan manusia, mereka akan membuat kerusakan gitu di muka bumi. Dan itu membuat saya jadi mikir, jangan-jangan kita kayak yang diceritakan itu ya gitu. Padahal kita ini seharusnya menjadi umat terbaik yang amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Dan sudah banyak sekali dari apa yang saya yakini bahwa seharusnya kita itu mencegah sesuatu yang mudaratnya besar daripada kita hanya ngejar manfaat. Saya selalu mengibaratkan bahwa yang kita lakukan ini adalah investasi jangka panjang. Sama seperti kita memelihara, kalau dongeng zaman dulu itu angsa bertelur emas gitu. Angsa bertelur emas itu kalau kita rakus, ya kalau seseorang itu rakus, dia tidak sabar nunggu telurnya keluar ya gitu ya, atau dia nggak sabar menunggu si telur itu, akhirnya yang dia lakukan adalah menyembelih angsanya gitu dan membedah perutnya. Dan ketika dia melakukan itu, si angsa tidak lagi memproduksi telur emas. Dan bisa jadi ketika dia membedah perutnya nggak ada isi apa-apa gitu. Itu analogi saya. Jadi kalau kita ini memelihara alam, alam akan terus bisa menyediakan sumber dayanya untuk kita. Tapi kita nggak boleh rakus. Kalau kita shortcut, kita potong kompas, ya seperti angsa tadi kita sembelih cepet-cepet, nah kita nggak dapat apa-apa akhirnya dan sumber daya kita hilang gitu. Jadi saya rasa kita sebagai manusia ya, seorang muslim terutama, berpikirnya harus jauh gitu. Jangan berpikir hanya untuk diri kita sendiri, jangan berpikir untuk saat ini saja, tapi kita juga harus berpikir untuk masa mendatang dan generasi yang belum hadir.